Selamat sore Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Mari kita mau arahkan hati kita, kita mau sama-sama sembah, kita mau puji nama Tuhan kita yang luar biasa. Mari arahkan hati kita sepenuhnya hanya kepada Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan atas berkat-Mu yang tak pernah habis untuk setiap kami. Malam hari ini pujian kami, ini penyembahan kami Tuhan. Sungguh indah bersama-Mu. Kami mau terus diam dalam hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadirat-Mu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersama-Mu selamanya. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadirat-Mu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersama-Mu. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadirat-Mu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersama-Mu. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadirat-Mu.
biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu, ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Mari dengan segenap hatimu katakan, ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu, ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu, ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu, sungguh indah bersamamu. Oh, sungguh indah bersamamu selamanya. Sungguh indah bersamamu Tuhan. Oh, kami mau selalu bersekutu denganmu Bapa, menikmati hadiratmu. Oh, haleluya. Menikmati hadiratmu, menikmati hadiratmu yang teramat manis Tuhan. Oh, kasih-Mu tak berkesudahan bagi setiap kami Tuhan. Rahmat-Mu besar buat setiap kami. Haleluya, haleluya. Kaulah Tuhan, Kaulah Raja kami yang hidup. Oh, Bapa, ini hati kami, ini hidup kami. Kami mau beri buat Engkau Tuhan. Haleluya. Segenap jiwa, segenap raga, segenap hati kami bagi-Mu.
Jehovah Nisi, panji-panji keselamatan kami. Haleluya. Oh Tuhan, namamu di atas segalanya dalam hidup kami. Namamu berkuasa menyembuhkan, memulihkan setiap hati kami. Segala-galanya, satu nama yang berkuasa, namamu Yesus di atas segalanya Tuhan. Dalam hati kami menyembah. With all our heart we worship you God. Dengan segenap jiwa kami menyembahmu Tuhan. Dan ditinggikan namamu Tuhan. Kau yang terindah dalam hidup kami, Kau yang terindah dalam hidup kami. Ya Tuhan, Kau mau terus berada dalam hadirat-Mu Tuhan, karena di situ ada jawaban. Di situ ada Engkau Tuhan yang memeluk kami. Terima kasih. Thank you Lord. Terima kasih. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumahmu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumahmu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Ya Tuhan, memuji-Mu, menyembah-Mu. Kau Allah yang hidup dan menikmati semua kemurahan-Mu. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih
menyembahmu. Kau Allah yang hidup dan menikmati semua kemurahan-Mu. Nyanyikan lagu ini dari hati kita, katakan, lebih baik satu hari di pelataran-Mu, ya Tuhan, daripada 1000 hari di tempat lain. Kami memuji-Mu Tuhan, memuji-Mu, menyembah-Mu. Kau Allah yang hidup dan menikmati semua kemurahan-Mu. Sekali lagi, dengan segenap hati kita katakan, lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Ya Tuhan, memuji-Mu, menyembah-Mu. Kau Allah yang hidup dan menikmati semua kemurahan-Mu. Dan menikmati semua kemurahan-Mu. Dan menikmati semua kemurahan-Mu. Mari kau yang mengasihi Tuhan, sembah Dia, naikkan mazmur-Mu, naikkan ucapan syukur-Mu di hadapan Tuhan. Haleluya. Yesus, lebih baik satu hari Tuhan berada di pelataran-Mu Tuhan. Haleluya. Daripada 1000 hari di tempat lain. Kami rindu hadirat-Mu, kami rindu jamahan-Mu buat setiap kami. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Segala pujian kami hanya untuk Engkau Tuhan, hanya untuk Engkau Tuhan.
berkati setiap kami, jamah setiap kami. Kami rindu Engkau Tuhan. Oh, kami perlu Engkau, kami perlu jamahan-Mu. Oh, haleluya. We need you Lord, we need you Lord, we need you Lord. Kami butuh Engkau Tuhan. Makasih. Thank you Lord. Terima kasih Tuhan. Makasih. Kau yang sediakan semua tepat pada waktumu Tuhan. Dengan caramu Tuhan. Kau yang membuat semuanya jadi. Kami mau terus berserah hanya untuk Engkau Tuhan, Raja dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Tuhan beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Tuhan jadikan semua. Ya Tuhan, terima kasih. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Tuhan beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Tuhan jadikan semua. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Tuhan jadikan semua. Oh, Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Tuhan jadikan semua. Kau yang percaya Tuhan jadikan semua,
Angkat tanganmu, katakan, Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Tuhan jadikan semua. Oh, Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Tuhan jadikan semua. Ku kan melihat Tuhan jadikan semua. Ku kan melihat Tuhan jadikan semua. Tema pada malam hari ini saya coba untuk membawa satu tema yang sederhana tapi penting Bapak dan Ibu. Artinya begini Bapak dan Ibu, setiap kita dalam hidup kita pernah ada di masa-masa yang baik, pasti ada. Kita juga pernah ada di masa-masa yang tidak baik Bapak dan Ibu, pasti itu. Setiap kita alami itu. Tetapi satu hal Bapak dan Ibu, kita sebagai orang-orang benar, orang-orang yang mengasihi Tuhan, tentu harus mengenal kebenaran firman Tuhan supaya kita itu layak di hadapan Tuhan, Bapak dan Ibu. Ada satu cerita berkata begini, katanya kalau orang beriman itu dia berdoa, dia bisa pindahkan gunung. Betul. Tetapi lebih baik lagi, ini perkataan dari seorang pendeta yang namanya Bikman Sirait, Bapak dan Ibu. Beliau sudah meninggal hari ini. Tapi kita tahu perkataan ini sangat-sangat kuat. Suruh pilih mana? Menjadi orang beriman atau orang benar di hadapan Tuhan. Dua-duanya kelihatan baik, Bapak dan Ibu. Kalau orang beriman itu di Alkitab katakan kalau dia berdoa berkata, hai gunung beranjaklah, beranjak dia gunung itu. Tetapi lebih dahsyat lagi kalau kita jadi orang benar, Bapak dan Ibu. Artinya apa? Orang benar, sekalipun dia menderita, sekalipun dia melihat gunung itu tidak beranjak, dia tetap menjadi orang benar, Bapak dan Ibu. Itu kehebatan orang benar, Bapak dan Ibu. Maka hari ini saya mau coba membawa satu tema yang dimana kita belajar menjadi pelayan Tuhan yang benar. Benar, Bapak dan Ibu. Saya percaya di akhir-akhir ini setiap kita yang kalau dekat dengan Tuhan merasa bahwa hari-hari ini semakin dekat, Bapak dan Ibu. Pasti. Jadi tinggalkan hidupmu yang lama. Engkau harus punya satu visi yang baru ke depan dalam melayani Tuhan. Mari kita sama-sama baca Yesaya pasal 6 ayat 1-13 Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu bisa lihat slide di depan. Saya akan bacakan buat Bapak dan Ibu. Ada beberapa saya bolding. Itu kata-kata yang masuk dalam rema ketika saya merenungkan firman Tuhan ini, Bapak dan Ibu. Yesaya pasal 6 ayat 1-13, satunya kurang di situ. Dikatakan begini firman Tuhan, dalam tahun matinya Raja Uzia, aku melihat Tuhan. Saudara, diawali Yesaya ketika mau menjadi pelayan Tuhan dikatakan, aku melihat Tuhan. Saya teruskan dulu Bapak dan Ibu. Yang duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang, dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Ayat kedua, para serafim berdiri di sebelah atasnya, masing-masing mempunyai 6 sayap. 2 sayap dipakai untuk menutupi muka mereka, 2 sayap dipakai untuk menutupi kaki mereka, dan 2 sayap dipakai untuk melayang-layang. Ada 6 sayap Bapak dan Ibu. Dan mereka berseru seorang kepada seorang, katanya, kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam. Seluruh bumi penuh dengan kemuliaannya. Maka bergoyanglah alas ambang pintu disebabkan suara orang yang berseru itu. Dan rumah itu pun penuhlah dengan asap. Ayat kelima lalu kataku,
celakalah aku binasa. Sebab aku ini seorang yang najis bibir, dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Namun mataku telah melihat Sang Raja, yakni Tuhan semesta alam. Ayat ke-6, tetapi seorang daripada serafim itu terbang mendapatkan aku, di tangannya ada bara yang diambilnya dengan sempit di atas mezbah. Ia menyentuhkannya kepada mulutku serta berkata, lihat, ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni. Next slide. Ayat ke-8, lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sahutku, ini aku, utuslah aku. Kemudian firman-Nya, pergilah dan katakan kepada bangsa ini, dengarlah sungguh-sungguh, tetapi mengerti jangan. Lihatlah sungguh-sungguh, tetapi menanggap jangan. Buatlah hati bangsa ini keras, dan buatlah telinganya berat mendengar, dan buatlah matanya melekat tertutup, supaya jangan mereka melihat dengan matanya, dan mendengar dengan telinganya, dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik dan menjadi sembuh. Ayat ke-11, kemudian aku bertanya, sampai berapa lama ya Tuhan? Lalu jawabnya, sampai kota-kota telah lenggang sunyi sepi, tidak ada lagi yang mendiami, dan di rumah-rumah tidak ada lagi manusia. Tanah menjadi sunyi dan sepi. Tuhan akan menyingkirkan manusia jauh-jauh, sehingga hampir seluruh negeri menjadi kosong. Dan jika di situ masih tinggal 1/10 dari mereka, mereka harus sekali lagi ditimpa kebinasaan. Namun keadaannya akan seperti pohon beringin dan pohon jawi-jawi yang tunggulnya tinggal berdiri pada waktu ditebang. Dan dari tunggul itulah akan keluar tunas yang kedua. Bapak dan Ibu, Tuhan selalu memberi kesempatan dalam hidup kita. Termasuk kita yang hari ini melayani Tuhan. Bapak dan Ibu, perhatikan, menjadi pelayan Tuhan dalam doa tadi saya katakan merupakan suatu privilege saudara. Merupakan sesuatu yang luar biasa anugerah. Next slide coba, boleh kita lihat. Pertanyaan kalau kita melayani Tuhan. Apakah pelayanan yang kita kerjakan itu menjadi beban? Atau pelayanan yang kita kerjakan itu menyenangkan? Saudara, saya mau tegaskan sekali lagi hari ini. Saudara tanya dalam hati saudara, apakah ketika saudara hari ini melayani Tuhan dalam apapun posisi saudara? Apapun. Apakah pelayanan yang saudara kerjakan hari ini menjadi beban atau menyenangkan? Saya pernah bertemu dengan orang-orang yang berkata dengan alasan macam-macam, saudara. Saya tidak bisa lagi melayani karena alasan A, B, dan C. Saya tidak bisa melayani karena waktu. Saya tidak bisa lagi melayani karena pekerjaan saya, Bapak. Tapi saya mau bilang, Bapak dan Ibu, jawabannya sederhana, jelas menyenangkan. Pelayanan itu menyenangkan saudara. Mari kita lihat slide berikutnya. Supaya Bapak dan Ibu dan saya mengerti. Saudara, kalau saudara itu menjadi pelayan Allah. Saudara menjadi pelayan yang mengasihi Allah. Saudara mau menjadi hamba Allah. Sebetulnya karena saudara hidup dalam kebaikan dan kemurahan Tuhan. Banyak kita mengira bahwa kemurahan Tuhan itu bicara tentang kekayaan. Banyak dari kita berbicara goodness of God, kemurahan Tuhan itu bicara tentang kesehatan kita. Ada juga yang berkata kebaikan Tuhan itu kelihatan dari rumah tangga saya yang baik-baik saja, adem, harmonis Bapak dan Ibu. Tapi sebetulnya Bapak dan Ibu, salah satu yang paling berharga ketika saudara dan saya hidup dalam kemurahan Tuhan itu ketika saudara dipilih oleh Tuhan menjadi pelayan Allah. Ini suatu kebahagiaan yang menyenangkan. Saudara bayangkan gereja JK itu begitu banyak jemaatnya. Banyak Bapak dan Ibu. Saya tidak bicara tentang satu kota besar, tidak. Dalam satu gereja yang kecil. Bapak, Ibu, dan saya yang hadir di sore hari ini. Saudara tahu, saudara sedang dapat sesuatu yang baik dari Tuhan. Sesuatu yang murah dari Tuhan. Dan ini bicara apa? Saudara dan saya ditunjuk menjadi pelayan Dia, saudara. Wah, banyak orang selalu kalau mendengar konotasi kata pelayan, lalu berpikir tentang kerendahan. Berbicara tentang, aduh aku jadi hamba, jadi pembantu, dan lain sebagainya. Ada lagi yang berkata kalau aku jadi pelayan, aduh rasanya kok gak enak ya. Enak orang yang datang-datang aja masuk gereja langsung duduk. Itu lebih enak kelihatannya. Yang paling sederhana hari ini gereja membentuk komsel saudara.
Saudara-saudara yang ditunjuk jadi leader atau apapun dalam Komsel, hari ini Bapak, Ibu, dan saya harus sediakan waktu. Enak tidak enak, 1 atau 2 minggu sekali Bapak dan Ibu harus bertemu. Tapi saudara tahu bahwa di dalam segala sesuatu yang sedang Tuhan tunjuk, Tuhan kasih dalam hidup saudara, ini merupakan sesuatu yang menyenangkan. Mari kita lihat ayatnya Bapak dan Ibu. Mari kita lihat Mazmur pasal 4 ayat 3 bagian A. Saya tulis di situ saudara, menjadi pelayan Tuhan itu membanggakan. Oh, banyak orang berpikir, aduh, udah gak digaji, udah buang-buang waktu, rasanya gak ketemu keluarga, waktu ketemu keluarga sedikit. Tapi saudara tidak sadar bahwa saudara sedang hidup di dalam kemurahan Tuhan. Ketika saudara melayani Tuhan, saudara hidup dalam kemurahan Dia, Bapak dan Ibu. Dan tidak banyak orang di-chosen oleh Tuhan, dipilih oleh Tuhan untuk menjadi pelayannya. Perhatikan ini. Tidak banyak. Tidak banyak orang yang hatinya digerakkan oleh roh Tuhan dan berkata seperti Yesaya tadi, ya Tuhan, ini aku, utuslah aku. Tidak semua orang. Kalau Bapak dan Ibu hari ini, Bapak dan Ibu ditunjuk menjadi pelayan Tuhan. Apapun saudara, pelayan Tuhan. Kalau dalam kitab Korintus, orang itu punya karunia berbeda-beda Bapak dan Ibu. Tapi di dalam semuanya saudara dan saya, sebetulnya dipilih Tuhan dalam rencana Tuhan yang besar. Saudara tahu gereja JKI ini berdiri, itu karena Tuhan. Saya itu lahir di Jakarta Bapak Ibu, kuliah di Jakarta, selesai kuliah di Jakarta. Tapi kok bisa menclok sampai ke Kudus? Kalau saya reuni itu dengan teman-teman, mereka tuh selalu berkata begini, lu sekarang kerja di mana? Di Kudus. Kudus tuh di mana? Cuman tahu kalau ngomong gini, Kudus tuh Jarum Kudus tahu rokok. Wah, tahu. Nah, baru tahu. Tambah itu nggak tahu. Kudus itu di mana? Itu loh kalau kamu mau ke Surabaya lewat. Wah, jauh ya? Ya jauh. Saya punya anak lahir di Kudus, Bapak dan Ibu. Terus teman-teman itu waktu kami reuni 25 tahun sekolah kedokteran, lalu teman-teman berkata, Mike, sekolah di Jakarta capek-capek, bisa cari kerjaan di Jakarta, masuk menclok di Kudus. Punya anak lahir di Kudus, nanti cucumu lahir di Surabaya, makin jauh di Papua loh Mike. Saudara. Tapi saudara gak bisa milih, saudara. Gak bisa milih. Gak bisa. Saudara tinggal duduk, diam, setelah 25 tahun saudara duduk di kursi malam hari ketika sedang berdoa, iya ya Tuhan, sekarang saya ada di Kudus. Mungkin kalau bagi orang Kudus tinggal di Kudus hal biasa Bapak dan Ibu. Tapi bagi orang yang tadinya kuliah besar di Jakarta, gak ada pilihan, saudara. Cuman karena PTT, lalu ketemu istri orang Semarang, ketemu, akhirnya kerja di Kudus. Itu bagian dari rancangan Tuhan. Dan saya juga tidak tahu kenapa saya harus ada di gereja ini, Bapak dan Ibu. Tidak tahu. Tetapi yang saya tahu satu pasti begini, semua ini adalah bicara kemurahan Tuhan atas hidup saya. Bahwa saya dipilih Tuhan, ada di gereja ini, ada di kota Kudus, saudara. Dan itu ada dalam big planningnya Tuhan yang begitu besar, Bapak dan Ibu. Mazmur 4 ayat 3a berkata begini, saudara, ketahuilah, katakan pada diri saudara, ketahuilah, bahwa Tuhan itu telah memilih baginya seseorang yang dikasihinya. Saudara gak bisa ngomong macam-macam, saudara punya planning A, B, dan C. Kenyataannya, kemurahan Tuhan memilih saudara untuk menjadi pelayan Tuhan. Dan ini jangan jadi beban, saudara. Ini jadi sesuatu yang bikin saudara happy, menyenangkan, membanggakan saudara. Slide kedua, Bapak dan Ibu. Saya katakan menjadi pelayan Tuhan itu menyenangkan, bukan hanya membanggakan. Menyenangkannya kenapa, saudara? Saudara punya opportunity, kesempatan. Kesempatannya apa? Saudara bisa menikmati kebesaran dan kemuliaan Tuhan. Piye maksudnya, Pak? Saudara tahu, kalau saudara jadi pelayan Tuhan, saudara tiba-tiba ada di satu situasi yang tidak enak. Tapi saudara sudah jadi pelayan Tuhan yang layak. Saudara jadi pelayan Tuhan yang benar-benar mengasihi Tuhan. Ketika kesulitan itu datang, firman Tuhan ngomong enak. Bergembiralah akan hal itu. Anggaplah itu sebagai suatu ujian.
supaya engkau memperoleh buah ketekunan, supaya buahmu itu matang, sempurna, utuh, tidak kekurangan apapun. Enak. Tapi ketika ada di peristiwa yang sulit itu, tidak gampang, Bapak dan Ibu. Tapi saya mau bilang, kalau Bapak dan Ibu hari ini dipilih Tuhan, mengalami kemurahan Tuhan, saudara menjadi orang-orang yang diberi kesempatan merasakan nikmatnya kebesaran Tuhan. Saudara lagi sulit saudara. Saudara sudah berkata, aku sudah melayani Tuhan, sudah baik, hidupku benar, hidupku tidak pernah neko-neko kanan kiri. Kok tetap sulit ya bisnisku? Saya punya tetangga saudara di Kudus. Anaknya umur 2-3 tahun saudara. Sama dekat dengan anak saya, beda setahun. Lagi main, karena saya tuh pulangnya malam. Suatu hari Minggu, saya mau jaga jam 10. Main, saya ketemu anak ini jarang saudara. Lalu suatu ketika saya ketemu anak ini, saya bilang, bro, muka anakmu pucat loh. Mana gemuk saudara anak. Wah, tak bilang pucat, ini bukan putih biasa, ini putih pucat. Tak pegang tangannya, tak pencet kukunya. Lihat baliknya lama. Itu paling sederhana saudara. Ini ada something. Tak bilang, cek anakmu, enggak apa-apa. Cek, sampai suatu saat anaknya demam. Tidak lama seminggu anaknya demam Bapak Ibu. Masuk di Mardi Rahayu. Ini opa oma anak Tuhan. Mengasihi Tuhan. Teman ini saya juga mencintai Tuhan. Singkat cerita saudara apa? Anemia saudara. Benar, anemia. Lalu saya tanya anemianya apa? Mielositik saudara. Jadi sumsum tulang kita itu ada 2 tipe selnya saudara. Salah satu namanya mielosit saudara. Anemia saudara. Wah, periksa bro. Ini mielositik. Gak gampang. Cek, cari dokter ahli. Pergi kemana? Jakarta, Surabaya, cari dokter yang lebih hebat. Tanya-tanya referensi, saya tanya teman Jakarta, pergi ke dokter A di Jakarta. Gak bisa, akhirnya ke Semarang. Singkat cerita dapatnya apa saudara? Leukemi. Leukemi limfoblastik akut saudara. 3 tahun. Saudara tidak pernah tahu. Saudara mengikuti Tuhan sungguh-sungguh. Saudara tidak pernah tahu ada peristiwa-peristiwa sulit yang saudara tidak bisa mengerti terjadi dalam hidup saudara. Tapi saya mau bilang, ketika Tuhan pilih saudara jadi pelayan Tuhan, there is opportunity untuk saudara merasakan besarnya kuasa Tuhan. Besarnya kuasa Tuhan. Saya bilang ke teman saya itu, bro, jangan takut. Jangan. Terus berdoa. Push imanmu. Waduh, bayangkan saudara anak 3 tahun harus dikemo. Nggak mudah Bapak Ibu. Saudara jadi orang beriman, yes. Tapi kalau di beberapa situasi seperti itu, goyang saudara. Saudara tahu, kenapa saudara dan saya ditunjuk jadi pelayan Tuhan? Salah satunya kesempatan. Ketika saudara dalam kesulitan, saudara bisa rasakan kemuliaan dan kekayaan Tuhan itu. Saudara, kita baca ayatnya, Efesus 1:18-19. Dan supaya ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilan. Saudara ketika dipanggil Tuhan, Tuhan punya pengharapan. Dan Tuhan taruh pengharapan dalam hidup saudara dan saya. Dan pengharapannya ini jauh besar saudara. Dan pengharapan ini dikatakan Alkitab begini, betapa kayanya kemuliaannya yang ditentukan bagi orang-orang kudus. Betapa hebat kuasanya. Saudara dan saya ketika dipilih jadi pelayan Tuhan, saudara diberi kesempatan merasakan Tuhanmu yang kemuliaannya besar, yang kuasanya hebat. Dengarkan ini Bapak Ibu. Oh, saudara, ketika saudara jadi pelayan Tuhan sungguh-sungguh, justru tantangan itu makin banyak. Maka tidak aneh kalau orang berkata dulu gak ikut Tuhan enak. Giliran ikut Tuhan susah. Dulu ikut Tuhan bebas aku. Betul. Kenapa? Karena engkau sedang dibentuk ulang oleh Tuhan. Bejanamu itu sedang dibentuk ulang sama Tuhan. Bertahan saja. Tapi untuk bertahan itu tidak gampang saudara. Kalau saudara gak punya visi ke depan bersama dengan Tuhan. Next slide, yuk kita lihat saudara. Kuncinya apa sih? Jadi pelayan Tuhan. Hebatnya engkau main keyboard. Hebatnya engkau khotbah. Kunci jadi pelayan Tuhan itu apa? Hebatnya suaramu ketika engkau memimpin pujian.
pintarnya engkau menguraikan Alkitab, lalu engkau bagi kepada, itu hebatnya. Saudara, kuncinya saudara kalau jadi pelayan Tuhan, itu saya katakan, good God looks at the heart. Saudara tahu, bagian terbesar dari hidup kita yang dilihat Tuhan, itu cuma satu. Hati Bapak, Ibu, dan saya. Tidak ada yang lain. Hati Bapak, Ibu, dan saya. Menjadi seorang pelayan Tuhan, pastikan dan perhatikan bagaimana hatimu hari lepas hari. Itu penting. Penting sekali saudara. Suatu ketika Daud sedang mau dipilih Tuhan. Wow, namanya manusia itu cuma lihat perawakan saudara. Ini buat anak-anak muda nih. Jangan cuma lihat perawakannya. Saudara belajar dari firman Tuhan. Saudara lihat 1 Samuel 16 ayat 7 dikatakan begini. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakannya yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Tuhan itu lihat hati Bapak dan Ibu. Lalu hati yang bagaimana yang Tuhan mau lihat? Bagaimana hati seorang pelayan, saudara? Hati seorang pelayan nomor satu saya katakan, engkau harus punya hati seperti Kristus. Tidak ada lain. Jangan ikut-ikutan hati seperti manusia, saudara. Aduh, saya lihat Pak Michael itu, aduh hatinya baik ya, suka bagi-bagi makanan. Saudara, itu manusia, tampakan luar. Hari ini kalau engkau mau contoh, miliki hati Yesus. Belajar punya hati seperti dia. Hati Yesus itu apa, saudara? Cuma dua. Tuhan berkata begini, miliki kerendahan hati dan hati yang lembut. Suatu ketika Tuhan berkata begini, learn of me. Saudara perhatikan, belajarlah kepadaku. Not learn from me, no. Bukan belajar dari aku, tapi belajarlah tentang aku. Not learn from me, but learn of me. Belajarlah tentang aku. Siapa Yesus, saudara? Siapa Yesus? Hatinya engkau pelajari. Hatinya apa saudara? Belajar daripada aku. Karena aku itu lemah lembut dan rendah hati. Hati bagaimana sebagai seorang yang punya visi melayani Tuhan? Saudara harus punya kerendahan hati. Gak bisa seorang pelayan Tuhan itu tinggi hati, gak bisa. Oh, tinggi hati itu gak kelihatan saudara dari luar. Itu kalau sampai keluar, itu sudah berakar saudara. Tinggi hati itu apa? Oh, merasa aku tuh lebih dari yang lain. Tinggi hati itu apa? Oh, aku begini karena kehebatanku. Tinggi hati itu apa? Ah, Tuhan, engkau di belakangku saja Tuhan, gak perlu. Saudara, aku bisa. Saudara kerendahan hati begini. Suatu ketika dalam khotbah di bukit Tuhan Yesus berkata, berbahagialah mereka yang miskin di hadapan Tuhan. Saudara tahu the meaning of miskin di hadapan Tuhan? Artinya begini, jika engkau tidak punya Yesus, engkau nothing, engkau tidak ada apa-apanya. Rendah hati itu artinya begini, jika tidak ada Yesus dalam hidupku, aku tidak ada apa-apanya. Tanpa Yesus, aku tidak bisa. Itu rendah hati. Maka kalau saudara ketemu orang yang tinggi hati, saudara tidak perlu tertawakan. Saudara cuma berkata, dia belum mengenal Tuhan secara pribadi. Saudara, apa hebatnya kita? Alkitab berkata 70 years, 70 tahun. Next 10 years, sakit-sakitan, dan itu kebanggaan kita. Apa yang Alkitab katakan tentang kita? Suatu saat saudara tidak ada. Seperti bunga rumput layu kering. Yang angin datang tiba-tiba terbangkan bunga itu. Dan tidak ada yang mengingat lagi. Hari ini ketika engkau diberi kesempatan hidup untuk menjadi pelayan Tuhan, engkau harus punya kerendahan hati. Artinya apa? Oh Tuhan, aku tidak lebih dari dia. Hari ini kau di dalam gereja, dalam persekutuanmu, engkau bertemu dengan seseorang yang hidupnya menyimpang. Mari rangkul dia, doakan. Pak, aku sudah rangkul, sudah doakan, tapi dia nggak bisa Pak. Urusan dia dengan Tuhan.
Saya paling tidak suka di rumah sakit itu tempat gosip, saudara. Di Kudus ini luar biasa, saudara. Wifi-nya itu tembus tembok, saudara. Di Kudus ini, mengerikan. Loh, saya lagi USG, saya nggak ngerti. Dok, setiap hari Bapak dan Ibu. Hari ini saya dapat 2 kabar. Setiap hari, saya lagi USG itu datang. Dok, tahu nggak sih ini sekarang? Tahu, saya bilang, kok kamu tahu aja ya? Saya tuh kadang-kadang bersyukur saya tuh di bagian radiologi, kenapa? Di dalam ruang tertutup, nggak tahu cerita macam-macam, saudara. Kadang-kadang saya bersyukur itu. Udah harus pergi kerja, jam 10-11 malam pulang. Enak. Sampai saya nggak tahu. Malah teman-teman klinis itu datang nongkrong di tempat saya duduk. Lagi istirahat jam 1 gitu. Mike, lo denger nggak cerita si A, si B, si C? Waduh, saya bilang mengerikan saudara. Mengerikan di Kudus ini, saudara. Tapi saudara saya mau bilang begini. Ketika engkau menjadi orang yang rendah hati di hadapan Tuhan. Itu tidak cukup. Saudara juga punya kelemah lembutan. Lemah lembut itu artinya begini saudara. Ketika saudara, saya kisahkan begini. Sangat menyenangkan itu ketika saudara bertemu dengan teman sejawat. Ini saya bagian di Komsel. Lalu saya berkata misalnya, hey dokter A, dokter B, dokter C, it's simple. Tapi kerendahan hati kelemah lembut juga bicara begini. Kalau kamu tahu tuh nama tukang parkirmu tuh yang di Mardirayu. Itu kelemah lembutan itu. Kalau engkau tahu nama satpammu, it's good. Kalau engkau sapa temanku misalnya dokter Saraf ya, Noviandi misalnya di Mardi. Dokter Novi apa kabar? Usually biasa. Tapi kalau engkau bilang gini, Pak Jarot selamat pagi. Saudara tahu tukang parkir itu di Madirayu. Saya cerita di Komsel saudara. Itu cuma saya itu kalau pagi itu, selamat pagi Pak Jarot, Pak Sudin, itu kan nama-nama orang itu ya. Dan itu saudara-saudara sepupu kita, kebanyakan saudara. Lalu kita kalau pagi seminggu 3 kali kita belikan makanan kecil itu di kantin, mampir, lalu kita balik kita kasih buat mereka. That's the generous, kerendahan hati saudara, kebaikan saudara. Itu diingat mereka saudara. Saya itu suka sekarang ngantar anak saya itu di Cahaya Nur, KBB itu turun. Jadi saya kalau sampai rumah sakit suka telat sekarang. Kan masuknya kalau pagi 7:30 saudara. Jadi saya sampai rumah sakit parkir itu selalu udah penuh, kalah. Dokter-dokter sudah penuh saudara. Karena peristiwa saudara cuma kasih kue dan sapa nama mereka saudara. Mereka tuh bisa kasih palang itu, segitiga tutupin satu tempat parkir. Tidak saya suruh. Menjadi orang Kristen itu gak usah macam-macam khotbahnya. Tapi perbuatanmu dilihat oleh mereka. Tahu saudara, mobil saya itu dari jauh, mereka udah bilang, lari-lari. Masuk. It's simple doing. Ketika bertemu sapa mereka berkata, hai, apa kabar Pak Jarot, Pak Sudin? Engkau beli makanan. Jadi miskin saudara, beli makanan. Saudara gak kasih dia 1 juta loh. No. Saudara cuma kasih beli makanan buat mereka itu. Daripada saya beliin buat teman saya yang sudah punya uang, dokter saraf atau dokter penyakit dalam, lebih baik kasih mereka saudara. Dan mereka luar biasa. Artinya apa? Saya bukan bicara tentang apa, saya berbicara tentang satu. Ketika kamu menjadi pelayan Tuhan, hidupmu itu diperhatikan oleh orang. Hidupmu dilihat oleh orang. Miliki kerendahan hati dan lemah lembut. Kedua saudara, hati hamba itu apa? Hati Tuhan Yesus, hati yang murni melayani saudara. Yuk kita lihat ayatnya bersama. Boleh next slide? Kita lihat. Oke. Sebelum itu saudara, saya tidak tulis di situ. Saudara, hati melayani itu Matius 20 ayat 28 berkata begini. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang, saudara. Saudara, ketika engkau jadi pelayan Tuhan, pastikan satu. Engkau tidak mau dilayani, tetapi engkau banyak melayani. Ketika menjadi pelayan Tuhan, perhatikan engkau banyak melayani. Pak, kok saya terus, kok yang lain gak pernah? Kesempatan saudara sedang dipakai oleh Tuhan. Dan itu tidak datang 2 kali. Ketika hari ini saudara sedang disuruh oleh Tuhan, ayo layani aku, segera bergegas berlari. Karena ini kesempatan yang tidak datang 2-3 kali saudara. Maka saudara harus punya hati yang rendah hati, lemah lembut dan mau melayani. Next slide. Saya tidak lama-lama karena waktunya singkat saudara. Dan ini yang penting saudara. Kalau saudara mau jadi pelayan Tuhan,
saudara jadi pelayan Tuhan yang visioner. Apapun, saudara di pemuda, di kebaktian, komsel, atau di tengah keluarga, saudara. Saudara harus menjadi pelayan yang visioner. Saya berkata begini, saudara jangan mau jadi pelayan Tuhan yang biasa. Jangan. Tapi jadi pelayan Tuhan yang luar biasa. Jangan mau jadi perabot Tuhan yang biasa saja. Tapi jadi perabot bejana Tuhan yang mulia, yang dipakai oleh Tuhan. Yuk kita baca ayatnya sebagai penutup, saudara. Tidak saya tulis di situ, saudara. Kita baca, saudara, dalam 2 Timotius pasal 2 ayat 15 sampai 21. Saya akan bacakan buat Bapak dan Ibu, saudara. Dikatakan begini dalam 2 Timotius pasal 2 ayat 15. Usahakanlah supaya engkau layak di hadapan Allah sebagai seorang pekerja yang tidak usah malu berterus terang memberitakan perkataan kebenaran. Perabot Allah yang mulia yang pertama, saudara, engkau harus jadi pelayan Tuhan yang layak di hadapan Tuhan. Kita bisa tipu orang, saudara. Saudara bisa tipu Pak Sami, saudara bisa tipu Bu Elva, menjadi orang yang kelihatannya kudus. Saudara bisa melayani Tuhan di atas depan ini, saudara. Tidak ada yang tahu hidup saudara di belakang. Saya ingat dengan satu pemuda, ketika satu saat pemuda gereja sini datang pada saya. Di rumah sakit lalu datang dia ngomong begini. Dok, doain saya. Anak pemuda. Hari ini sudah tidak ada di sini. Mau doain apa? Saya bilang, aku minta doain, aku terikat sama dosa pornografi. Oh, boleh. Cerita dulu, kenapa? Saudara, dia terikat, saudara. Terikat. Bayangkan dia terikatnya, saudara, bukan dari umur 9 tahun, saudara. Lihat bahayanya dosa pornografi. 9 tahun. Ketika dia ketemu saya, dia sudah punya anak 2, Bapak Ibu. 9 tahun sampai punya anak 2. Apa dosanya? Yang dia ceritakan cuma sederhana. Aku masuk kamar, pokoknya istri gak tahu, dia tinggal sama orang tuanya masih, taruh di kamar, dia nonton pornografi di kamarnya, saudara. Itu satu. Yang kedua, dia masuk kamar mandi, dia nonton lagi pornografi. Dan ini berulang. Lalu dia tanya, bagaimana? Saya sudah didoakan, saya sudah pernah ikut kakek. Saya cuma bilang satu. Alkitab berkata apa, saudara, tentang kejahatan? Tangking? No. Alkitab berkata, be far away from the evil. Jauhi kejahatan. Saya cuma bilang begini, sederhana. Persoalan doa pasti didoakan. Tapi persoalan yang paling penting, kau punya act. Actmu apa? Engkau harus tinggalkan itu. Tinggalkannya gimana? Sederhana. Ketika engkau ada di kamarmu, jangan bawa HP-mu, taruh di tas. Ketika engkau di kamar mandi, simpen HP-mu di tas. Jangan taruh dan bawa HP-mu di kamar mandi atau di tempat-tempat tersembunyi yang orang tidak bisa lihat. Singkat cerita, saya cuma bilang begini, saudara boleh melayani Tuhan di tempat ini. Saya pun juga boleh. Tapi pastikan saudara dan saya layak di hadapan Tuhan ketika melayani Tuhan. Ini penting. Kau bisa menipu manusia. Saya bilang buat pelayan-pelayan Tuhan di tempat ini. Engkau boleh melayani. Di hadapan manusia engkau kelihatan baik. Engkau mungkin melayani Tuhan dengan segala yang luar biasa. Tapi ketika engkau tidak layak di hadapan Tuhan, maka semuanya akan jadi sia-sia dalam hidupmu. Engkau tidak menjadi pelayan yang layak di hadapan Tuhan. Alkitab katakan, bukan hanya engkau layak, tapi engkau harus jadi orang yang tidak perlu malu memberitakan perkataan kebenaran. Tidak usah malu. Oh, buat perawat-perawat yang datang di tempat saya, tanya perawat-perawat itu. Saya tidak pernah kompromi yang dengan namanya gosip, saudara. No. Sampai suatu saat saya ngomong gini, Mbak, maaf, kalau ngomong gitu nggak usah di sini. Apa faedahnya, apa manfaatnya saudara dengar itu? Maka awasi apa yang kau dengar, apa yang kau lihat. Awasi, saudara. Kalau engkau jadi pelayan Tuhan. Yang kedua, ayat 21 sebagai penutup. Saudara, kalau menjadi visioner, perabot Allah yang mulia, Alkitab katakan begini. Jika seorang menyucikan dirinya dari hal-hal jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia.
Ia dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai tuannya, dan disediakan untuk setiap pekerjaan mulia. Saya mau katakan begini Bapak dan Ibu, kalau engkau hari ini menetapkan engkau mau dipakai oleh Tuhan menjadi pelayan Tuhan, pastikan bukan hanya dinilai oleh manusia, tapi engkau tahu engkau memang layak dipakai oleh Tuhanmu untuk melayani Dia. Saudara tahu bagaimana sebuah gereja berkembang jika orang-orang yang melayani itu layak di hadapan Tuhan. Tidak bisa hanya pastornya menjadi pribadi-pribadi yang layak. Pak Lukas, Bu Lukas, Pak Sami, Bu Sami. Tidak bisa. Hari ini tetapkan malam ini kalau saudara sungguh menjadi pelayan Tuhan. Saudara harus bilang berkata, Tuhan, biar hanya Engkau yang melayakkan aku untuk melayanimu. Dan semuanya untuk pekerjaan yang mulia. Alkitab katakan apa di ayat 21 tadi? Engkau akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Jangan mau jadi perabot biasa. Tahu perabot biasa? Kelihatannya benar. Kelihatannya suci. Kelihatannya kudus. Kelihatannya orang yang tidak melakukan dosa. Padahal pembuat kejahatan. Itu perabot biasa. Hari ini engkau selamat. Tapi suatu saat Alkitab berkata ketika engkau bertemu dengan Tuhan. Tuhan, aku sudah menyembuhkan orang pakai namamu. Tuhan, aku udah kasih khotbah di JKI pada hari tanggal 24. Tuhan. Lalu Tuhan berkata, no, aku gak kenal kamu. Enyah engkau dari hadapanku. Saudara, saya mau tantang hari ini. Kalau saudara hari ini dicusen oleh Tuhan melayani Tuhan, pastikan engkau layak dipakai untuk melayani Dia. Pastikan hari ini kau punya hati yang murni. Pastikan kau menjadi pribadi-pribadi yang rendah hati. Sungguh-sungguh saudara melayani Tuhan. Alkitab berkata jangan setengah-setengah Bapak Ibu. Jangan setengah panas, setengah dingin. Jangan suam-suam kuku saudara. Saudara hari ini bisa lewat begitu saja. Saudara jangan berpikir begini saudara. Saya pernah punya ada satu teman ngomong, Pak, hidup benar, itu yang hidupnya nggak benar makin sukses usahanya. Saudara, untuk mereka ada bagiannya. Tapi bagianmu yang harus dikerjakan, engkau harus jadi hamba Tuhan yang layak. Layakkan dirimu. Bahwa engkau layak melayani Dia. Bagi kemuliaan nama Tuhan. Saya tutup saudara, firman Tuhan hari ini Bapak dan Ibu. Hari ini saudara saya berdoa, saudara punya endurance saudara. Saudara punya ketahanan sebagai pelayan Tuhan. Dan ini hal yang saya pikir sesuatu yang lumrah. Saudara pasti saudara, saya ini kerja capek saudara, capek. Tapi saudara tahu kunci saudara itu dekat dengan Tuhan. Tidak ada pilihan lain. Coba balik sekitar 2 atau 3 slide. Saya kasih 4P saudara, bagaimana saudara miliki endurance. Balik lagi sebentar, saya tutup saudara. Kembali, ya ini stop. Ada 4 hal, saudara, yang perlu engkau lakukan supaya engkau punya ketahanan. Pertama, tidak ada kata lain perjumpaan dengan Tuhan. Yesaya itu ketika dipilih Tuhan, dia berkata, aku melihat Tuhan. Saudara, tidak ada lain pelayan Tuhan, kalau dia mau punya endurance bertahan, dia harus mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Mau apapun situasimu, engkau harus berjumpa dengan Tuhan hari ini. Harus. Tidak ada lain. Makanya saya tahu Pak Sami itu jam 2 itu masih kirim. Saya tahu. Saya itu baru pulang sampai rumah jam 11, setengah 12. Every day. Malam. Masuk jam 8. Libur saya itu 1 bulan, hanya 1 hari Minggu. Makanya sekarang saya banyak di Gripta hari Sabtu Pak Sami. Bukannya saya tidak bisa. Sekarang saya Minggu pun jaga, saudara. Saudara tahu di satu sisi berkat. Dulu 1 bulan, 1 hari saya biasanya pasien 40 sampai 50. 1 hari. Di era BPJS ini 1 hari 150 itu paling sedikit. Itu paling sedikit. Oh, satu sisi berkat banyak. Tapi sisi lain saudara kehilangan waktu dengan Tuhan. Dan ini berbahaya. Maka tidak ada pilihan lain. Saya ambil tekad. Sepulang apapun, secapek apapun, saya harus ketemu Tuhan. Tidak ada pilihan lain. Itu kekuatan, saudara. Kekuatan. Caranya bagaimana? Saya sering cerita di Tumpang, di mana.
Yang saya lakukan apa? Saya ngantuk, saudara. Pasti, wow, udah capek. Manusia, saudara. Saya lakukan apa? Shampoo saya. Everything I do, saudara. Saya shampoo rambut saya. Mandi, saudara. Mandi. Sikat gigi. Saudara udah bikin begitu, baca 10 menit, ngantuk, saudara. Sekarang saya beli sepeda kecil. Taruh di kamar, saudara. Kenapa? Kalau mulai ngantuk saya naik sepeda. Tuhan 5 menit, genjot dulu. Oh, it's funny, but it is important. Saudara nggak bisa ketemu Tuhan sembarangan. Ngantuk-ngantukan tuh nggak bisa. Saudara nggak dapat sesuatu pasti. Nggak bisa. Do it segala sesuatu sampai saudara merasakan perjumpaan dengan Tuhan. Do it anything. Nggak ada pilihan. Di Komsel saya katakan satu pagi saya ketemu dengan pasien. Saya kaget, umurnya itu 86, saudara. Mukanya awet muda. Saudara sepupu kita. Saya banyak, Pak, kok bisa awet muda, sehat? Oh, kalau saya mandi jam 3 pagi masuk angin, Bapak Ibu. Saya nggak mau. Nggak mau. Saya pulang setengah 12. Saya biasa makan buah. Lalu saya mulai mandi dulu semua, bersih. Lalu saya mulai naik sepeda dulu, saudara. Naik sepeda baru. Tapi efeknya apa? Kadang-kadang adrenalinmu naik lagi. Engkau untuk tidur jadi susah, saudara. Benar. Tapi nggak apa-apa, nggak apa-apa. Tuhan jaga. Saya ini punya hipertensi, Bapak Ibu. Tapi kalau saudara dekat dengan Tuhan, Dia jaga hipertensimu. Dia jaga. Saya bilang, teman-teman tuh periksa. Dokter Michael ini tensi kok diperiksa 160, 150. Tapi saya bilang saya sehat, jantung saya dicetak saya. Saya bilang bukan saya yang bikin sehat, tapi karena saya punya Tuhan yang bikin saya sehat. Saudara dekat dengan. Yang kedua, saudara, Yesaya berkata begini, lidahnya itu sebelum dia melayani Tuhan dikuduskan. Saudara tahu syarat kedua, kalau saudara mau melayani Tuhan. P kedua, saudara harus kudus. Tidak ada pilihan. Melayani Tuhan harus punya hidup yang kudus. Tidak bisa. Kudus, saya dorong teman-teman terutama yang melayani di altar, hati-hati dengan hidupmu. Bukan hanya di altar, termasuk di bawah. Perhatikan hidupmu kudus. Siapa yang tidak pernah berbuat dosa? Orang yang di depanmu ini pernah berbuat dosa. Tapi perhatikan hari ini, ketika engkau melayani Tuhan, pastikan hidupmu kudus di hadapan Tuhan. Artinya apa kudus? Engkau benar-benar tidak melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Don't do it, saudara. Itu engkau jadi pelayan Tuhan yang luar biasa. Yang ketiga, saudara, ini penting, persembahkan dirimu. Yesaya itu dikasih ngomong gini, kamu pergi ke satu bangsa, kalau kamu ngomong bangsamu gak dengar. Kamu ngomong capek-capek, bangsa itu gak bertobat. Tapi kamu harus tetap pergi. Tapi Yesaya ngomong apa? Ini aku, utuslah aku. Saya mau bilang sama teman-teman di tempat ini, kalau engkau hari ini melayani, kelihatannya tidak ada hasilnya. Jangan lihat apa yang di depan matamu. Tapi pastikan engkau sedang persembahkan dirimu melayani Tuhan. Gak penting apa hasilnya, tapi hari ini layani Dia, persembahkan dirimu layani Tuhan. Itu pelayanan. Hari ini engkau sudah capek-capek melayani, engkau tidak dihargai orang. Nothing, tidak ada gunanya. Pak, saya sudah melayani, tapi orang tetap cuek, gak nganggap saya seperti itu. Apa gunanya engkau dipandang orang? Tapi persembahkan dirimu di hadapan Tuhan. Karena itu menyenangkan hati Tuhan, Bapak dan Ibu. Dan terakhir, saudara, sebagai penutup, ikuti perintah Dia. Makanya penting untuk berbicara dengan Tuhan dan Roh Kudus. Saudara, ketika merenungkan firman seperti ini, saudara, saya cuma berdoa sama Tuhan. Tuhan, Engkau mau kasih apa? Engkau mau kasih apa? Omong, Tuhan. Omong, saudara. Dan kadang-kadang Tuhan bicara begitu banyak. Kadang-kadang apa yang tidak kita pikirkan, Dia justru bicara, saudara. Bapak dan Ibu, hari ini ikuti perintah Dia. Jangan ikuti dirimu sendiri. Oh, tubuh ini nakal, saudara. Daging ini kuat. Tapi saudara ikuti perintah Dia. Hari ini, saudara, biarlah firman malam ini membuat saudara dan saya menjadi kuat. Menjadi pelayan-pelayan Tuhan yang bukan hanya pelayan biasa, Bapak dan Ibu. Ayo hari ini, giatkan dirimu, cari Dia, dan kau menjadi pelayan Tuhan bagi kemuliaan nama Tuhan. Amin. Tuhan memberkati Bapak dan Ibu. Ku cari wajah-Mu,
bukan Tuhan yang jauh dariku. Ku panggil namamu, ku dengar jawabmu. Kau Tuhan yang selalu dengar seruan hatiku. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Ku cari wajah-Mu, temukan kasih-Mu. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Ya Tuhan, ku panggil namamu, ku dengar jawabmu. Kau Tuhan yang selalu dengar seruan hatiku. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Oh, sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka.